Halo, saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan media pembelajaran yang kami gunakan pada materi koordinat Kartesius kelas 8. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama adalah kardus bekas, yang kedua karton berwarna, yang ketiga adalah bambu, yang keempat adalah kertas kokuro berwarna, yang kelima adalah puspin, yang keenam adalah penggaris, yang ketujuh double tip, yang keempat ada gunting, dan yang terakhir ada pewarna atau spidol. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran ini, yang pertama adalah gunting dan bentuklah dua kertas. Yang pertama kertas karton, yang kedua kardus menjadi ukuran yang sama dalam bentuk persegi dan persegi panjang sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan. Terus yang berikutnya adalah tempelkanlah kedua kertas tersebut menjadi satu menggunakan lem atau perekat lain yang Anda miliki, sehingga pada akhirnya akan membentuk menjadi satu bagian. Dan dengan satu syarat bahwa kertas karton berwarna tadi akan menjadi bagian atas yang akan menjadi dasar untuk menggambar garis-garis yang akan dibutuhkan pada pembuatan papan koordinat Kartesius tersebut. Terus kemudian ukurlah beberapa bagian mulai dari secara vertikal dan horizontal pada kertas yang sudah ditempelkan tersebut, dan tarik garis secara horizontal dan vertikal sehingga pada akhirnya akan membentuk kotak-kotak seperti ini, seperti gambar yang sudah terlihat, akan membentuk kotak-kotak yang memiliki ukuran yang sama besar. Kemudian kedua bambu yang Anda miliki ditempelkan pada titik tengah kertas tersebut, sehingga pada akhirnya akan membentuk sebuah garis yang saling tegak lurus dan berpotongan. Yang berikutnya adalah guntinglah kertas kokuro yang Anda miliki tersebut dengan ukuran yang Anda harapkan, dan berikan angka atau tuliskan angka pada setiap guntingan kertas kokuro tersebut, dan kemudian tempelkan kertas kokuro tersebut dengan angka yang sudah Anda tentukan sebelumnya kepada bambu-bambu yang ada pada papan tersebut, sehingga pada akhirnya akan membentuk sebuah koordinat Kartesius. Ini adalah media pembelajaran yang sudah kami buat sebelumnya. Dari sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada media pembelajaran ini. Yang pertama adalah bagian yang paling atas adalah judul dari media pembelajaran tersebut. Dan yang kedua adalah koordinat-koordinat berwarna biru ini menandakan pada sumbu X, dan koordinat-koordinat pada berwarna orange ini menandakan sumbu Y. Adapun tambahan lain seperti kotak Anda bisa lihat seperti ini, kotak untuk menyimpan kertas kokuro dan puspin yang akan digunakan saat menggunakan media pembelajaran ini. Dan ada tambahan sedikit, yaitu hiasan berupa daun bambu untuk menarik perhatian siswa pada penggunaan media pembelajaran ini. Adapun penggunaan dari media pembelajaran ini cukup simpel dan gampang. Namun terlebih sekali yang perlu kita ketahui adalah penggunaan media pembelajaran ini akan digunakan di depan kelas dengan cara menggunakan atau digantungkan, atau mungkin guru dapat mengangkatnya, sehingga pada akhirnya akan lebih fleksibel ketika murid-murid yang mengalami kesulitan melihat, maka guru dapat mengangkat dan mendekatkannya kepada meja-meja siswa yang mengalami kesulitan dalam melihat tersebut, sehingga pada akhirnya siswa akan mampu dan mengerti dari penjelasan media pembelajaran tersebut. Untuk penggunanya sendiri, kita akan misalkan mencari titik koordinat antara 4 dan 3, berarti 4 sebagai X dan Y sebagai T, dan 3 sebagai Y, dan titik ini memiliki nilai yang bernilai positif, sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa X4 adalah di bagian sini dan Y3 sebagian sini, sehingga pada akhirnya kita akan menarik garis dan menemukan titik perjumpaan antara kedua garis tersebut sebelah sini, sehingga untuk menentukan titiknya, memberikan tandanya, kita akan mengambil kertas kokuro warna biru sebagai X dan kertas kokuro yang warna orange sebagai Y, menyatukannya dan berbentuk silang, dan merekatkannya menggunakan puspin dan menempel pada perjumpaan antara garis 4 dan 3. Oke. Kemudian kita akan menentukan untuk garis yang sejajar dan garis yang saling tegak lurus pada bagian Kartesius ini. Namun yang perlu kita ketahui, untuk membentuk sebuah garis harus diperlukan 2 titik. Maka karena itu kita harus mengambil satu titik lagi dari yang sebelumnya,
sehingga akan membentuk sebuah garis. Untuk menghasilkan sebuah garis yang lurus, maka kita akan mengambil sesuai dengan garis yang sejajar dengan yang lurus dengan titik di garis vertikal ataupun garis horizontal, terserah kita. Untuk kali ini saya akan mengambil pada garis yang vertikal, dan saya akan mengambil pada titik pertemuan antara 4 dan -3. Dapat kita lihat bahwa dari sini kita melihat bahwa ini adalah garis yang lurus, sehingga dapat diketahui bahwa garis ini dari garis 4,3 dan 4-3 ini sejajar dengan garis atau sumbu Y. Dan kalau kita lihat juga untuk menentukan garis tegak lurus, kita langsung menggunakan garis yang sebelumnya, bahwa ketika kita menarik garis yang menghubungkan antara titik 4,3 dan 4,-3 itu membentuk garis lurus yang memotong sumbu X di 4, sehingga pada akhirnya kedua garis tersebut antara garis antara 4,3 dan 4,-3 ini membentuk garis tegak lurus dengan sumbu X yang menghasilkan sudut 90 derajat. Pada akhirnya ketika kita melihat media pembelajaran ini mulai dari bahan dan cara penggunaannya dan cara pembuatannya, dapat kita ketahui ada dua hal. Yang pertama adalah melalui sumber-sumber dari penggunaan pembuatan bahan ini. Bahan ini tersedia pada alam kita sendiri, dan bahwa kita tahu bahwa alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya penggunaan media ini sebagai sumber pelajaran ini merupakan bukti dari sumber pengetahuan itu sendiri berasal dari Tuhan itu sendiri. Terus yang kedua adalah bahwa pada dasarnya dalam pembuatan media pembelajaran ini juga diperlukan keteraturan dalam hal pengukuran atau peletakan titik koordinat, sehingga dapat kita lihat juga dalam perspektif dunia Kristen bahwa pada dasarnya Allah menciptakan segala sesuatu adalah teratur. Begitu juga dengan media pembelajaran ini. Untuk menjadikan sebuah media pembelajaran yang bagus dan yang lebih bermakna, harusnya media pembelajaran itu dibentuk dalam keteraturan.